Halo semuanya, selamat datang di videonya Siska. Buat kalian yang belum tahu, jadi aku adalah salah satu perawat registrasi yang telah bekerja di salah satu rumah sakit swasta. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang salah satu virus yang saat ini sedang viral banget dan telah menyebabkan kematian untuk puluhan ribu orang di seluruh dunia. Jadi, virus corona itu adalah epidemik atau pandemik. Epidemik adalah suatu penyakit yang terjadi di suatu wilayah dan sangat tidak terkendali. Sedangkan pandemik itu adalah suatu penyakit yang terjadi di seluruh dunia, hampir terjadi di setiap negara, dan penyebarannya itu sangat mudah sekali. Jadi, coronavirus itu adalah pandemik karena dia terjadi hampir di setiap negara dan penyebarannya itu sangat-sangat mudah. Nah, virus corona itu sendiri sebenarnya udah ditemukan sejak tahun 1960-an. Biasanya virus ini ditemukan pada binatang kayak sapi, unta, kelelawar, musang, terus babi, dan banyak lagi. Nah, virus ini sebenarnya adalah virus zoonotik yang bersumber atau hostnya, inangnya itu dari binatang dan yang akhirnya akan ditransmisikan atau ditularkan ke manusia. Berdasarkan penelitian, telah ditemukan bahwa ada 7 jenis coronavirus. Jadi, 2 jenis pertama itu adalah alpha coronavirus, lalu 4 jenis beta coronavirus, dan yang terakhir itu adalah coronavirus tipe baru atau SARS-CoV-2 yang biasa kita sebut dengan COVID-19. Kenapa COVID-19? Karena co berasal dari kata corona, V buat virus, dan D buat disease, sedangkan 19 itu adalah tahun ditemukannya virus ini. Nah, jadi SARS-CoV-2 ini ditemukan pada kelelawar, dan kelelawar itu sendiri dianggap sebagai host utama atau host alami dari penyebaran virus ini yang akhirnya ditransmisikan dari hewan ke manusia melalui mutasi evolusi. Jadi dari hewan ke manusia, lalu dari manusia ke manusia yang lainnya. Terus apa sih gejala dari COVID-19 ini? Nah, demam atau meriang, batuk, nyeri tenggorokan, terus sesak atau sulit bernafas. Ini adalah gejala utamanya. Sedangkan gejala penyertanya itu adalah nyeri kepala, pegel-pegel atau nyeri otot. Nah, gejala ini tuh didapat dari orang yang mungkin ada faktor resiko pernah melakukan perjalanan jauh ke negara yang terjangkit atau dia tertular langsung dari orang yang memang sudah positif corona. Terus penyakit ini tuh ada masa inkubasinya, jadi dari dia masih virus sampai nantinya dia akan menunjukkan gejala itu kira-kira 3-7 hari. Terus gimana sih penyebaran dari virus corona ini? Penyebaran dari virus COVID-19 itu sendiri sebenarnya gampang banget. Yang pertama bisa dari droplet atau udara yang keluar pada saat kamu bersin, baik itu batuk langsung ataupun dengan jarak 1-2 meter di ruang tertutup. Yang kedua itu adalah kontak dekat, yaitu dengan kita menyentuh atau berjabat tangan. Yang ketiga itu adalah menyentuh objek atau suatu benda yang telah terkontaminasi, terus kita langsung nyentuh mata, mulut, hidung tanpa kita cuci tangan terlebih dahulu. Dan yang terakhir itu adanya kontak melalui, feses ataupun tinja, tapi ini jarang banget. Terus pengobatannya gimana? Nah, untuk pengobatannya itu sendiri sebenarnya sampai saat ini belum ada pengobatan untuk anti-COVID. Jadi pengobatan hanya bersifat suportif dan mencegah komplikasinya pada pasien yang lansia. Itu biasanya kan mereka ada hipertensi, jantung, diabetes, atau kencing manis, terus ada penyakit ginjal, dan lain sebagainya. Nah, penyakit penyerta ini yang nantinya akan memperparah atau memperburuk dari gejala COVID-19 itu sendiri. Pengobatan menggunakan anti-HIV itu sebenarnya efektif nggak sih untuk corona? Nah, pengobatan menggunakan anti-HIV itu sendiri sebenarnya udah pernah dicoba tapi belum berhasil. Ada juga yang menggunakan anti-influenza tapi belum ada laporan khusus bahwa obat ini bisa benar-benar menyembuhkan COVID. Jadi pada saat ini para profesor, dokter, farmasi itu semuanya sedang berjuang mati-matian untuk gimana caranya bisa menemukan vaksin untuk virus ini. Jadi ayo semuanya, mari kita doakan para tenaga ahli ini supaya dapat segera menemukan vaksinnya sehingga penyakit ini bisa segera diatasi. Yang pertama, kalian harus cuci tangan. Cuci tangan sesering mungkin, baik sebelum atau sesudah makan ataupun setelah kalian menyentuh barang-barang apapun nih yang sekiranya kalian merasa ini mungkin terkontaminasi. Intinya selalu cuci tangan setelah kalian kontak dengan objek apapun. Yang kedua, hindari kalian menyentuh area di wajah kalian, mulut, hidung, mata setelah kalian kontak dengan benda apapun tanpa kalian cuci tangan dulu. Jangan pernah nyentuh di area ini.
Karena ketiga area ini adalah salah satu jalan yang paling mudah bagi virus untuk masuk atau mengkontaminasi tubuh kita. Yang ketiga, lakukan social distancing. Tapi di situasi seperti ini, sebaiknya kita itu jangan egois ataupun gegabah untuk tidak mematuhi peraturan yang ada. Jadi lakukan social distancing dengan jarak paling enggak 1-2 meter dengan orang di sekitar kalian. Kalau kalian ketemu sama seseorang, ketemu sama teman kalian, ketemu sama saudara kalian, lambaikan tangan aja, nggak apa-apa. Sapa orangnya, lambaikan tangan aja, nggak perlu jabat tangan. Aku tahu ini kayaknya bakalan berat banget dan mungkin kalian bakalan dikira sombong kali ya. Tapi ini demi kebaikan kalian nggak tahu orang itu tadi pernah kontak sama apa, pernah kontak sama siapa, dan mungkin aja dia udah tertular tapi tidak menimbulkan gejala, kalian nggak tahu. Jadi lebih baik saat ini stop egois kalian dan proteksi diri kalian sendiri. Selanjutnya adalah selalu terapkan etika batuk dan bersin secara benar. Yang kelima, lakukan pola hidup sehat dan bersih. Kalian makan makanan yang sudah dicuci dengan bersih, di bawah air mengalir, dan memasak masakan kalian dengan matang. Serta waktu tidur yang cukup kira-kira 8-9 jam setiap harinya. Yang keenam, kalian lakukan diet sehat, terus exercise atau latihan. Banyak kok sekarang ini tutorial olahraga simple yang bisa dilakukan di rumah. Terus banyak media yang menginformasikan tentang obat-obatan ataupun suplemen yang bisa mendorong imunitas kalian. Itu semua nggak mungkin dan nggak benar sama sekali. Kalau kalian mau meningkatkan imunitas kalian, yang harus kalian lakukan itu adalah lakukan vaksin, tidur 8-9 jam secara konsisten setiap harinya, terus makan makanan yang sehat, lakukan exercise setiap hari, dan selalu jaga kebersihan. Ini semua akan membantu meningkatkan dan mempertahankan imunitas kalian. Biarkan aja orang-orang yang sedang berusaha untuk mempengaruhi kalian di situasi seperti ini. Bisnis adalah bisnis. Di Indonesia sendiri, kalian pasti udah tahu tentang berbagai jenis wedang yang terbuat dari bahan-bahan herbal kayak jahe, serai, dan yang lain-lain. Hal ini bisa dicoba. Minuman ini memang bisa membantu meningkatkan imunitas kalian, tapi tetap aja harus selalu kalian seimbangkan dengan pola hidup sehat, tidur teratur, exercise, dan lain-lain yang udah aku sebutin tadi. Aku paham sih kalau sangat mengkhawatirkan dan bener-bener takut banget buat keluar rumah tanpa kita menggunakan masker. Tapi rekomendasi terbaru dari CDC adalah kalau kamu nggak sakit, kamu nggak perlu pakai masker. Aku tahu sih itu bakalan kedengeran kayak nggak mungkin banget, tapi aku bakal jelasin ke kalian. Masker itu harus digunakan secara tepat dan benar. Kalau kalian menggunakannya tidak benar, kalian akan selalu salah paham dan akan beranggapan bahwa masker itu melindungi kalian, padahal enggak sama sekali. Jadi ketika kalian pakai masker, intensitas kalian untuk memegang area wajah ini bakalan lebih sering. Kalian akan berkali-kali ngebenerin maskernya, posisinya nggak enak, kalian akan benerin lagi. Dan kalian bisa aja habis menyentuh benda-benda yang mungkin terkontaminasi, kalian bakalan langsung bawa dan menyentuh area wajah kalian, di area hidung dan mulut, tepatnya di area saluran nafas kalian, dan kalian tahu itu tuh bahaya banget. Karena kalian harus tahu pada saat ini jumlah masker itu kan lagi krisis banget, sehingga di rumah sakit itu sekarang benar-benar membatasi penggunaan masker. Bayangin aja, dalam satu shift itu perawat hanya bisa menggunakan 1 buah masker, sedangkan pasien yang mereka hadapin itu adalah pasien dengan penyakit saluran pernafasan. Pakai 1 masker buat 1 shift itu bener-bener sedih banget guys. Jadi tolong banget kalian jangan beli masker bedah atau face mask kalau kalian nggak bener-bener sakit atau kalian nggak bener-bener ngebutuhinnya. Kalaupun kalian mau pakai masker, kalian bisa pakai alternatif yang lain. Misalnya kalian masker yang bentukannya mirip kayak masker N95 tapi dia bisa dicuci dan dia lapisannya tuh lebih tebal. Itu juga cukup aman kok untuk menghindari dari droplet atau udara langsung dari lingkungan sekitar kalian. Terus harganya juga lebih murah daripada kalian harus terus-terusan nyetok masker bedah yang makin lama sekarang harganya tuh makin mahal. Jadi please save face mask untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan, kayak misalnya tenaga kesehatan, dokter, perawat, radiografer, ataupun orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Serta semuanya yang benar-benar berinteraksi langsung dengan pasien, sehingga semua orang-orang ini bisa tetap bekerja dengan aman. Kalau kalian mau update atau kalian mau tahu tentang coronavirus, ada 2 jenis website yang bisa kalian kunjungin. Yang pertama ada CDC website, dan yang kedua ada WHO website. Aku akan taruh linknya di bawah, jadi kalian bisa klik sendiri dan kalian bisa baca sendiri. Nah, jadi segitu aja video dari aku. Semoga kalian suka videonya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini supaya bermanfaat buat teman-teman yang lain. Selalu jaga kesehatan dan tetap di rumah aja, bantu pemerintah dan biarkan tenaga medis melakukan tugasnya dalam memerangi virus ini. Stay happy, stay healthy. Bye. Kalian enggak sama sekali.